Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang baru masuk, yang belum saya sapa. Shalom. 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 Thank you. Ya, Bapak Ibu, kemarin saya memiliki sebuah janji untuk membahas tentang zigurat. Mengapa di dalam kejadian itu Menara Babel harus dicatatkan? Karena bagian sejarah manusia berhubungan dengan Allah itu ada di Menara Babel. Jadi tidak serta-merta karena Menara Babel itu terlihat buruk, maka itu dituliskan sebagai acuan hukum bagi kita supaya tidak seperti mereka. Namun kenyataannya saya harus jujur dari observasi banyak manusia justru yang mendirikan Babel-Babel di zaman ini. Ya, Babel-Babel yang tidak kelihatan. Maka itu sebentar Bapak Ibu. Saya akan share screen. Oke. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat dengan baik? Ya, sudah terlihat, Bro. Sudah. Oke, terima kasih Bro untuk jawabannya dan terima kasih untuk feedbacknya. Pada hari ini kita akan mulai mempelajari tentang suatu makna dari surga, bahwa a place without God's presence is not a heaven. Suatu tempat tanpa kehadiran Allah itu bukan surga. Dimanapun kehadiran Allah itu adalah surga. Maka itu kalau sebagai orang Kristen kita tidak berbicara surga itu tertuju pada suatu tempat. Mengapa pada suatu tempat? Karena nanti saya akan bahas. Kebanyakan dari manusia ketika berbicara suatu kata surga itu akan berpikir suatu tempat di atas bersama dengan Allah. Tapi kalau orang Kristen di dalam Alkitab tidak membahas surga seperti demikian. Maka itu paradigma untuk mengerti surga itu sebenarnya sudah ada sejak zaman tertua dari manusia ada. Mengapa ini penting, Bapak Ibu? Mengapa ini sebuah hal yang penting? Karena zaman-zaman manusia tertua, zaman Adam, bahkan zaman Adam, itu adalah saksi nyata bahwa sorga dan Allah itu di depan mata mereka. Sehingga mereka tidak bisa berdalih bahwa Allah tidak ada, hidup saya akan difokuskan kepada hal-hal yang lain. Tidak, saya melihat Allah, Dia pencipta saya, Dia menciptakan saya, tujuan hidup saya harus ngikutin Dia. Itulah kelebihan yang didapatkan oleh orang-orang zaman tertua, khususnya Adam dan zaman populasi waktu Adam ada. Tapi sekarang kita di zaman sekarang ini kita lahir sudah keadaannya berbeda, Bapak Ibu. Keadaannya kita sudah berada di dalam progresivitas rencana keselamatan Tuhan, yang dimana kehadiran Tuhan tidak beda dengan kehadiran Kristus dengan Adam. Kristus dengan Adam, Adam bisa melihat Kristus. Tetapi zaman kita kegerejaan sekarang, kehadiran Allah di kita itu adalah Roh Kudus yang bertata dalam hati kita. Sehingga masih banyak orang yang merasa bingung, apakah saya sudah menerima kehadiran Allah atau belum. Sehingga banyak orang juga ketika bingung akan kehadiran Allah, tentunya hidupnya juga akan menjadi bingung. Tujuan utama hidup saya apa? Orang Sparta dari kecil anak laki-laki dididik tujuan hidupnya sebagai warrior, sebagai militer. Maka terkenal film 300, itu benar-benar sebagai sejarah nyata dari orang Yunani. Maksud saya Yunani. Mereka dididik tujuannya sesuai dengan tujuan dari bangsanya, dari pemimpin bangsanya. Kita bayangkan kalau zaman Adam, begitu dia melek, Kristus ada depan dia. Dia tahu tujuan hidup dia harus kemana sebenarnya.
Nah, maka itu kebanyakan dari kita sekarang karena tidak melihat Tuhan, maka kita masih bisa bermain-main dengan Tuhan. Yang mana sebenarnya Tuhan tetap hadir dan ada dan nyata. Hanya saja bedanya Adam bisa melihat Kristus, kita nggak bisa lihat Roh Kudus. Tapi karena manusia punya kecenderungan dosa dan terbatas oleh fisik penglihatannya, maka masih banyak waktu untuk bermain dengan Tuhan. Kita coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ada Kristus depan mata kita, Dia yang menyatakan, Dia yang menciptakan semuanya. Dia berkata A, mungkin nggak kita nggak A? Nggak mungkin Bapak Ibu. Tapi sekarang karena itu kita nggak bisa melihat Kristus, karena ada di dalam waktu progresivitas keselamatan Allah, masih banyak orang yang bisa bermain-main dengan Tuhan. Tanpa menyadari bahwa tetap selalu presence-nya, God's presence, itu selalu ada di dunia, terlibat dengan manusia. Hanya bedanya dulu Adam melihat Kristus, kita sekarang tidak. Tapi kehadirannya tetap sama. Paradigma ini membuktikan bahwa manusia itu tidak perlu repot-repot nyari Tuhan di mana. Sorga itu nyata atau tidak? Tuhan itu nyata atau tidak? Kalau kita mempelajari sejarah yang tertulis dalam Alkitab, dan sudah terbukti kita nggak ada pertanyaan lagi tentang eksistensi Tuhan. Seharusnya kalau orang-orang yang sudah yakin tentang eksistensi Tuhan, hidupnya harusnya berbeda dengan hidup ini. Kalau sudah yakin tentang eksistensi Tuhan, pasti dia melawan kedagingannya. Pasti dia mau jadi berkat. Pasti dia nggak mau jadi orang yang menyebalkan. Pasti dia nggak mau jadi orang yang egois. Pasti dia nggak mau jadi orang yang bikin keributan. Karena dia tahu bahwa God is real. God is real. Eksistensi Tuhan Allah itu nyata. Dia melihat saya. Maka ini sangat penting Bapak Ibu, pemahaman paradigma tentang eksistensi Tuhan. Beda zaman Adam sekali lagi, mereka bisa melihat Kristus secara langsung. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ada janji tentang Tower of Babel. God's Temple, Mountains of Sacrifice. Why? Ini sebuah pertanyaan yang saya janjikan tentang suatu tempat yang tinggi. Itu sebagai suatu tempat yang sakral seringkali. Mengapa? Di sini poinnya, high place become a word place to worship the most high God. Ya, seringkali tempat yang tinggi itu menjadi sebuah tempat yang sekiranya layak untuk menyembah Tuhan. Lembah itu tidak pernah dipakai untuk menyembah Tuhan. Is there any explanation for that? Apakah ada sebuah penjelasan yang pasti kenapa harus tempat tinggi? Dari mana itu asalnya? Apakah kalau tempat rendah itu berarti berbeda dengan tempat tinggi? Berarti kita harus menyembah Tuhan di gunung. Kita yang tinggal di Jakarta harus pergi dulu ke puncak untuk menyembah Tuhan. Apakah demikian? Ini sebuah pertanyaan yang sangat penting bagi kita untuk mempelajari. Karena kenyataannya bagian dari sejarah yang dituliskan oleh kitab suci kita berpola pikir seperti ini. Why human always seek God to upward direction? Sekarang coba Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdoa, bicara sama Tuhan sekarang. Kalau orang berdoa, bicara sama Tuhan, biasanya kemana Bapak Ibu? Arahnya kemana? Pasti arahnya ke atas. Betul Bapak? Orang kalau angkat tangan ke atas, berdoa kalau mau ngomong sama Tuhan, angkat tangan ngelihatnya ke atas. Tapi pertanyaannya, apakah sebenarnya hal-hal seperti ini itu menjadi suatu hal yang esensial bagi orang Kristen?
Maka kita suka melihat terkadang orang yang mengangkat tangan dan melihat ke atas lebih kusuk daripada orang yang hanya melihat ke bawah dan tidak melakukan apapun. Ini sebuah hal sebagai orang Kristen kita perlu kita simak dan perlu kita pelajari supaya pola pikir kita berbeda dengan dunia. High place or upward direction, tempat yang tinggi, arah ke atas, different place, different upside. Maka di sini ada sebuah gambar bola dunia. Kalau Bapak Ibu di utara, Bapak Ibu ngadap ke atas, hadapnya kemana? Ke atas. Kalau Bapak Ibu ada di kutub selatan, Bapak Ibu ngadap ke atas, Bapak Ibu sebenarnya lagi ngadap selatan, bukan ngadap Tuhan. Kalau Bapak Ibu lagi di timur, ngadap ke atas, berarti arah Bapak Ibu bicara sama Tuhan di timur. Kalau Bapak Ibu di barat, mengadah ke atas, ke tempat yang tinggi, mengadah ke atas, maka arahnya bukan ke atas, tapi ke barat. Pertanyaannya adalah, so where is God? Which the true direction to worship God? Sebenarnya arah mana yang sebenarnya menunjukkan untuk menyembah Tuhan? Inilah yang dicari oleh manusia. Sama seperti banyak manusia yang bingung bahwa ibadah harus punya satu arah tujuan yang jelas. Harus berdoa ke arah mana dan sebagainya. Apakah itu menjadi esensial untuk menjadi penyembahan kepada Tuhan? All Christians often sing a song or praying see above as intimate feels with God. Kebanyakan orang Kristen seringkali menyanyikan lagu atau berdoa itu selalu melihat ke atas sebagai suatu rasa intim kepada Tuhan. Rasa intim kepada Tuhan bukan berarti intim ya Bapak Ibu. Itu kan hanya perasaan aja. Nah, tapi kita mau belajar di sini untuk kita menggali lebih dalam, kenapa sih manusia selalu di zaman manapun itu ada sebuah perasaan kalau doa sama Tuhan nggak ada atas, nggak pernah ngadep ke bawah. Ya Bapak Ibu, kalau bilang Tuhan ada di atas ya, kalau orang ada di selatan kan dia ngadep atas berarti dia ngadep ke selatan gitu. Karena dunia itu seperti bola. Selanjutnya, why zigurat? Kenapa dengan zigurat di dalam Kejadian? Zigurat itu adalah Tower of Babel. Dalam bahasa aslinya memang tidak ditulis zigurat. Tetapi kalau kita melihat dari bahasa asli, maka bahasa asli itu memberikan penjelasan sendiri dari para orang-orang ahli, ya, bahwa pada saat itu menara yang disangkut pautkan dengan rohani itu hanya zigurat, dan tidak ada menara lain yang dibangun selain kepada menara zigurat pada zaman Nuh. Adalah salah besar ketika kita berpikir bahwa menara Babel itu adalah setinggi langit, ya, seperti sudah saya jelaskan. In generation of Noah, di dalam generasi Nuh, mereka membuat menara Babel karena mereka itu memiliki sejarah nyata tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu nyata dan berhubungan dengan manusia. Mereka membangun zigurat, dan tepat di atas zigurat itu ada sebuah taman. The question is, why? Kenapa? Kita menggali lebih dalam. Karena kebanyakan cerita tentang menara Babel itu cerita menara yang menyombongkan diri. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, bukan hal itu, bukan menyombongkan diri sebenarnya Babel itu, Bapak Ibu. Tetapi Babel itu menjadi kurang ajar terhadap Tuhan. Mari kita buka sama-sama Kejadian 2 ayat 8 sampai 13. Ya, sambil saya akan bacakan rules-nya, bahwa saya tidak akan menuliskan penjelasannya di slide ini.
Jadi Bapak Ibu mohon untuk mendengarkan baik-baik. Tidak terdapat sama sekali penjelasan secara tertulis tentang Kejadian 2 ayat 8 sampai 13 di slide ini. Untuk menghindari atau mencegah adanya tindakan menjiplak atau copying dan tidak mendengarkan secara seksama. Maka itu saya akan jelaskan secara lisan saja Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 13, waktu itu Tuhan menciptakan manusia. Generasi pertama adalah populasi yang bersama dengan Adam dan Adam pada saat itu. Maka di dalam Kejadian 2 ayat 8, kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah membuat taman di Eden. Membuat taman di Eden bukan berarti Eden itu adalah taman. Tetapi Eden adalah suatu kota, suatu daerah, suatu teritori, dan Tuhan buat taman di tengahnya. Untuk apa? Ditempatkannya di sana si Adam itu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti yang sebelumnya, saya katakan sebagai Adam itu sebagai archetype, sebagai imam pertama. Maka itu di dalam Kejadian 2 ayat 8 kita bisa melihat ada apa dengan taman ini. Taman ini berlanjut kepada ayat 10, kita lihat ada sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai terbagi menjadi 4 cabang. Saya mau kita fokus sampai situ aja Bapak. Yang pertama, Tuhan membuat taman di Eden, dan dari taman itu sebagai sumber keluarnya mata air untuk Eden. Artinya Bapak Ibu, taman di Eden itu adalah posisi tinggi, sehingga air mengalir dari taman keluar. Mengalir dari tempat yang lebih tinggi kepada tempat yang lebih rendah. Inilah kenyataan yang Adam alami, bahwa dia bertemu dengan Kristus di sebuah taman yang tempatnya tinggi. Maka itu kalau kita melihat Bapak Ibu, saya akan coba kasih contoh ya Bapak Ibu, tapi nggak bisa, mungkin nggak bisa ini. Nah, zigurat itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu, tapi ini terlalu bagus. Ini terlalu bagus. Sebenarnya zigurat itu bangunannya seperti ini, Menara Babel. Tapi dia tamannya itu di atas tuh Bapak Ibu. Jadi di atas itu penuh dengan taman. Di atas itu penuh dengan taman. Kalau di bawah-bawahnya saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang saya baca dari ahli para arkeolog itu menemukan ya jejaring-jejaring, bukan jejaring Bapak Ibu, tetapi bekas-bekas tumbuhan di sana yang begitu banyak, ya, yang mengering karena tertimbun oleh tanah. Nah, maka itu ada sebuah pertanyaan kalau kita melihat sejarah ini, akhirnya kita menjadi ngerti bahwa tujuan Menara Babel itu dibangun ada hubungannya dengan Kejadian 2 ayat 8 sampai 13. Bahwa orang-orang di Babel itu tahu secara patriark atau secara garis keturunan ayah, itu kisah itu berlanjut terus-menerus sebagai kisah yang dialami bahwa Kristus atau Allah yang kita sebut Allah itu memang nyata, memang ada. Ketika sudah manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian 3 dan mengalami banyak polemik, banyak masalah, sehingga sebegitu besar kejahatan manusia, Tuhan menghukum manusia. Ketika dibuka lagi dengan generasi Nuh dan anak-anaknya, maka mereka mencoba untuk menyenangkan Tuhan. Mereka mencoba untuk memanggil Tuhan seperti sedia kala, disediakan tempat seperti yang Adam pernah alami. Yaitu dibangun suatu tempat yang tinggi dengan taman di sana. Maka itu Babel itu adalah Bab dan El, the gates of God. Karena kisah secara patriark, sejarah nyata itu disampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Dari Kain Habel,
Dan seterusnya sampai anaknya Sem, Ham, dan Yafet, sampai anak-anak Sem, Ham, dan Yafet, maka Babel itu dibangun dengan tujuan inilah gerbangnya Tuhan. Tuhan hadir di tempat yang tinggi dan penuh dengan taman. Dia hadir di tempat yang tinggi dan indah. Inilah kurang ajarnya manusia. Memang meskipun mereka mengenal Yahweh, kalau kita melihat tentunya di dalam Kejadian 4, keturunan Enos pada zaman Enos, mereka mengenal Yahweh. Mereka tidak hilang arah. Mereka belajar sejarah terus-menerus sehingga mereka masih mengenal Yahweh. Tapi di zaman Nuh, mereka mencoba memanggil Yahweh untuk hadir seperti pada zaman Adam. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika manusia kita mencoba untuk melakukan sebuah hal yang sebenarnya bertentangan dengan kualitas Allah. Di dalam Kejadian pasal yang 11, kita melihat ayat 4 mengatakan gini. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah munara yang puncaknya itu sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Perhatikan ayat 5-nya Bapak Ibu. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara. Kata turun yang di sini dikatakan itu betul-betul bahasa bukan figuratif, tetapi literal. Kristus datang, Bapak Ibu. Kristus datang. Apakah kedatangan Kristus itu menjadi seperti yang mereka harapkan? Tidak. Tetapi karena mereka begitu kurang ajarnya, tidak menghormati hadirat Tuhan, tidak menghormati bagaimana Tuhan hadir, bukan karena apa yang kamu punya. Tuhan tidak hadir karena taman-taman, tempat yang mewah, tidak. Tuhan hadir dan memberkati itu masalah ketaatan dan kerendahan hati kita untuk percaya kepada jalannya Tuhan. Maka Babel tidak berfokus kepada jalannya Tuhan. Mereka tidak tercatat di dalam kejadian ini bahwa ada orang-orang yang bergaul karib dengan Allah. Mereka mencoba mempelajari supaya bagaimana kejadian air bah itu mengajar mendidik mereka untuk menjadi orang yang sejalan dengan Yahweh. Tidak, tapi mereka itu merepotkan hal-hal yang tidak pada esensi. Yaitu mereka merepotkan bahwa Adam itu ada di taman di Eden. Taman di Eden itu taman yang ada di tempat yang tinggi. Dan taman itu sangat subur, memberikan kehidupan sebagai sumber mata air di sana. Sehingga mereka mencoba memanggil Allah lagi dengan tempat yang sama. Ini ada dua hal yang perlu kita pelajari, Bapak Ibu. Yang pertama adalah eksistensi Tuhan. Eksistensi Tuhan itu tidak perlu kita pertanyakan lagi. Tuhan ada nggak sih sebenarnya? Kalau Tuhan betul-betul ada, pasti Anda harusnya menjaga hidup Anda dengan baik-baik. Kalau Anda yakin bahwa Tuhan itu eksis. Saya banyak orang yang tidak menjaga hidupnya karena mereka paham betul tentang eksistensi Tuhan. Dan mereka masih bingung gimana cara buktiinnya Tuhan itu benar. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua adalah tidak ada satupun cara kita memanggil Allah dengan cara kita, dengan apapun yang kita punya. Itu terlalu kecil bagi Tuhan. Itu terlalu kecil bagi Tuhan. Jadi jangan memanggil Tuhan. Jangan kita merasa tinggi hati karena power kita.
Karena jabatan kita itu tidak akan menentukan sama sekali. Maka itu Yesus datang. Dia berkata dalam Matius 5, berbahagialah orang miskin. Karena kecenderungan manusia kepada dosa plus punya power, punya kekuatan, tanpa disadari akan menjadi jahat. Maka datang kepada Tuhan, bukan berbicara mendirikan suatu tempat yang mewah, bukan berbicara mengenai keindahan, bukan berbicara mengenai ke arah mana kita akan menyembah, setinggi apa kita akan bangun sesuatu, atau di dataran rendah atau dataran tinggi kita akan menyembah Tuhan. Tidak. Maka itu saya mengajak kita sama-sama buka di dalam Yohanes 4. Saya rasa saya perlu jelaskan ini karena saya sudah merasa berhutang. Kemarin saya sudah singgung sedikit. Di dalam Yohanes 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Langsung kita baca dari ayat yang 19, Bapak Ibu ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku ibu. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Ingat sekali lagi Bapak. Yesus di sini menjelaskan. Nggak usah menjadikan suatu tempat itu sebagai ikonik penyembahan karena nggak ada hubungannya. Mau Yerusalem kek, mau mana kek, itu nggak ada hubungannya. Tetapi Yesus menjelaskan di sini bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi, berbicara rancangan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan sesuai dengan pilihannya. Bangsa Yahudi lah yang dipercaya bahwa Mesias akan lahir di situ. Jadi berbicara penyembahan itu tidak berbicara apakah saya kalau di tempat yang buruk saya tidak bisa menyembah Tuhan. Ya, maksud saya buruk itu keadaan gereja mungkin yang atapnya pakai jerami atau sebagainya. Atau misalkan Bapak Ibu lagi sedang pergi, apakah tidak bisa menyembah Tuhan? Tentu bisa. Kenapa Bapak Ibu? Karena penjelasan kata Yesus penyembahan di sini adalah present aktif indikatif. Apa artinya? Penyembahan itu bukan saat Anda nyanyi. Bicara ngomong, kalau mari kita menyembahnya nyanyi. Beda. Tapi yang Yesus katakan dalam konteks Yohanes 4, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran adalah suatu turning point pada manusia untuk memberikan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Karena kata menyembah ini adalah present aktif indikatif yang dilakukan setiap saat, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu nyanyi setiap saat? Tentu tidak. Apakah Bapak Ibu melantunkan mazmur setiap saat ini? Tapi yang Yesus maksudkan di sini, poin penyembahan itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran adalah hidup di dalam pembebasan roh yang dipimpin oleh roh dan dibenarkan. Itulah tujuan dari keselamatan. Karena nggak ada satu manusia pun yang bisa membenarkan dirinya sendiri. Tidak bisa. Maka itu begitu besar rancangan Yesus ketika dia datang. Ini sebuah janji. Sebuah janji yang begitu hebatnya Bapak Ibu.
Kita bisa melihat karena dosa. Orang sengsara di mana-mana. Kok bisa orang histeris kalau ada keluarganya dibunuh? Kok bisa orang histeris kalau ada saudara yang diperkosa? Kok bisa ada orang histeris kalau tokonya dirampok, sudah mau dipegang? Semua itu kejahatan, kita tahu, kita berteriak sengsara kepada dosa. Tapi sedikit orang yang memahami bahwa keselamatan begitu berharga. Kita sering fokus kepada dosa, kita sengsara karena dosa. Lihat orang tuh egosentris banget. Kita ya, ini aduh kok begitu sekali gitu ya. Kita lihat orang melakukan kejahatan dan sebagainya, hati nurani kita nggak tega. Kita tahu bahwa kita benci dosa. Dan jalan keluar dosa adalah keselamatan. Tetapi berapa banyak dari kita yang mendengar keselamatan dari Kristus itu hanya sebagai suatu hal yang tidak bisa dipahami, itu sebagai suatu kesukaan yang sangat besar bagi manusia. Tentunya bagi kita tahu semua masalah di dunia ini karena dosa. Dan sudah ada jawaban melalui Yesus. Tetapi yang menjadi permasalahan sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana kita memahami keselamatan Kristus itu? Terima kasih. Orang Kristen itu sekarang banyak maunya. Apa yang saya katakan banyak maunya? Hidup itu Tuhan tolong berkati saya, Tuhan tolong begini dong, Tuhan tolong berikan ini, Tuhan tolong berikan itu. Tuhan begini, isi doanya semua minta aja kepada Tuhan. Mintanya bukan esensi lagi. Mintanya bukan untuk kemuliaan Allah lagi. Maka itu dalam Yakobus bilang, kenapa doamu itu enggak Tuhan kehendaki? Kenapa? Karena engkau salah berdoa. Engkau hendak menghabiskan doamu itu dengan keinginanmu, itu keinginan. Tapi orang Kristen harusnya sekarang berbeda. Berbeda kalau berdoa itu, coba pahami dulu Bapak Ibu, sehingga kita doa dengan kata yang sederhana, dengan waktu yang tidak panjang, kata sederhana saja, tidak usah pakai kata-kata puitis, nada-nada yang menggelegar, tidak perlu. Tetapi kita memahami sehingga apa perkataan Yesus Kristus kepada Paulus. Di dalam 2 Korintus 12, Yesus berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saat kapan Tuhan ngomong seperti itu? Saat Paulus meminta Tuhan, kalau boleh duri dalam daging ini engkau singkirkan tuh. Banyak minta kan? Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebuah pelajaran yang penting bagi kita adalah melihat Tuhan. Jangan melihat hadiah-hadiah atau produk-produk. Jangan mengikuti Tuhan karena produk mujizat. Saya mau dapat mujizat, pakai itu saya ikut Tuhan. Nggak akan bertumbuh iman. Saya ikut Tuhan supaya saya diberkati. Nggak akan bertumbuh imannya Bapak Ibu. Kalau penafsiran berkatnya itu hanya berbicara tentang penghidupan. Tapi bagi orang yang mengerti kesukaan besar, itu saja sudah berkat. Ya terkadang memang kita hidup susah Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa. Materi sedikit, ya nggak apa-apa. Jangan kita menjadi seperti Babel, kurang ajar terhadap Tuhan. Tapi maknai terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan. Buat masalah jalan keluar kepada dosa ini yang nggak bisa selesai oleh manusia, engkau kasih jalan keluarnya. Engkau tahu bahwa masalah terbesar manusia adalah dosa. Tapi manusia seringkali bukan dosa. Lebih susah nggak ada uang. Maka itu di suatu pertemuan saya pernah mendapat kesempatan untuk sharing Bapak Ibu. Dan saya nanya siapa yang mau dapat pasangan orang kaya. Semua angkat tangan. Ketika semua angkat tangan saya tanya kalau gitu. Oke. Jika saja Tuhan kabulkan kamu menikah dengan orang kaya. Tapi setiap hari
Ya memang kaya, tapi setiap hari dia pukulin kamu, dia maki-maki kamu. Apakah kekayaan itu menjadi ada harganya? Tentu tidak. Kalau gitu bagi manusia, nilai apa yang lebih penting? Kalau seperti itu, kita tentu menyadari tidak perlu membesar-besarkan masalah yang akan kita hadapi ke depan dalam ekonomi. Tidak perlu dibesar-besarkan, masalah selalu ada. Tidak perlu dibesar-besarkan. Karena yang terpenting bukan itu semua. Karena kita tahu kok. Kita tahu bahwa uang itu sudah tidak ada harganya kalau tidak ada ketentraman Tuhan di sana. Nggak ada kehadiran Tuhan, itu udah nggak ada harganya. Bagi orang percaya sama Tuhan. Kalau bagi orang nggak percaya sama Tuhan, ya memang fokus mereka bukan kepada Tuhan. Ya, jadi mereka menikmati uang yang banyak, sampai mereka mati, udah segitu aja. Ya sudah. Tapi bagi orang yang percaya, harusnya kita mengerti hal ini. Jangan menjadi seperti batu. Memperlakukan Allah itu dengan cara yang tidak tepat. Allah hadir bersama dengan Adam pada saat kejadian 2, just because dalam kejadian 1 ayat 31, Allah melihat semuanya itu sungguh sangat amat baik sehingga dia hadir. Dia hadir karena dengan will-nya dia, karena dengan kedaulatannya dia, kemauannya dia. Babel begitu kurang ajar memperlakukan kehadiran Tuhan. Maka itu hal yang bisa kita pelajari sebagai orang Kristen pada zaman sekarang adalah jangan mempermainkan kualitas Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi. Tuhan maha kasih. Betul Bapak Ibu. Tapi jangan mempermainkan dia dengan melena-lenakan diri. Ya, sudah ntar sajalah. Saya ikut Tuhan ya santai aja lah. Gak usah berlari. Ya kan Tuhan mengasihi saya. Tuhan juga tahu lah keadaan saya gimana. Tuhan juga tahu lah. Saya perlu begini begitu. Gak perlu baca Alkitab lah di rumah. Gak perlulah mengenal Tuhan dari firman. Baca ya udah asal lewat. Itu kita mempermainkan kualitas Tuhan. Dan sekali lagi, dari 2 poin yang tadi saya sebutkan, yang pertama adalah eksistensi Tuhan. Orang yang telah dipilih oleh Tuhan dengan kehendaknya dia, pasti bisa patuh dan terus aware, berjaga kepada kehadirannya Tuhan. Kenapa? Ya, karena dia tahu bahwa eksistensi Tuhan itu nyata. Kalau orang masih suam-suam kuku, ya namanya nggak percaya, nggak ada suam-suam kuku sebenarnya Bapak Ibu. Itu di depan mata manusia suam-suam kuku orang Kristen, tapi ya nggak ada. Itu menurut mata pendeta ada, menurut mata gembala dari tujuh jemaat di Wahyu ada. Tetapi bagi Tuhan, hitam dan putih. Kristen bukan. Pengikut Kristus atau bukan. Kalau som-som kuku masuknya mana Bapak Ibu? Bukan. Tuhan tahu bedanya orang mau suam-suam kuku ikut Tuhan. Atau hatinya, Tuhan saya mau mengikut Engkau. Tapi saya masih berat Tuhan. Sepertinya kok saya ini Tuhan tolong pimpin saya untuk berubah. Sama-sama melakukan dosa. Tapi yang satu hati yang cenderung Tuhan saya mau berubah, pimpin saya Tuhan. Ini firman Tuhan saya pelajari. Tolong Roh Kudus beri penerangan kepada saya. Supaya saya berubah sesuai dengan mau Engkau. Saya ini masih berdosa Tuhan. Saya masih banyak dosa Tuhan. Dengan orang yang banyak melakukan dosa, sama-sama berdosa. Tapi kecenderungan hati ya santai aja. Itu orang yang tidak menghargai eksistensi Tuhan. Sudah tahu Tuhan itu nyata, sudah tahu Tuhan itu real, tapi hidup masih seperti itu. Makanya beda.
Susahnya jadi kita. Kenapa kita dikatakan jangan menghakimi terlalu cepat? Karena kita nggak tahu, yang kita lihat orang berdosa, dia mau berubah atau tidak. Kebanyakan dari kita cepat sekali. Ketika lihat orang sudah berdosa, sudah jauhkan. Jangan seperti itu. Tapi kalau orang berdosa sudah mau bertobat, itu mantap. Dia sadar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 13 dikatakan zigurat ini sebagai suatu hal yang kurang ajar. Tentang kehadiran Tuhan. Maka kalau kita melihat di dalam Wahyu 22, saya akan tease sedikit. Wahyu, karena ini sangat berhubungan sekali, tapi saya nggak akan bahas banyak yang saya hanya sedikit saja. Kenapa dalam Wahyu ada disebutkan Babel, tentang Babel yang jatuh? Nanti kita akan pelajari. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita melihat bahwa surga itu bukan suatu tempat yang kita pikirkan pada umumnya. Ada di atas sana, ada jalan emas, dan sebagainya. Mari kita lihat di dalam Wahyu 21. Mulai dari ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Kenapa Bapak Ibu laut tidak ada? Masih ingat penjelasan saya tentang Kejadian 1 ayat 2 tentang tohu wafuhu? Yang artinya adalah keberaturan. Jadi di dunia yang baru, itu tidak ada lagi keberaturan. Nggak ada lagi tohu wafuhu itu, sudah tak ada. Di dunia yang baru nanti, klimaksnya kita bersama dengan Tuhan. Itu sudah teratur, sangat-sangat teratur. Kenapa teratur? Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya dan sebagainya. Nanti untuk baca ini bukan serta-merta seperti kronologis ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya penjelasan dari beberapa pasal sebelumnya. Jadi ini bukan kronologis. Banyak orang mungkin berpikir bahwa surga itu Yerusalem yang baru, ya nggak masalah sih. Cuma bukan itu maksudnya. Tetapi surga yang baru itu adalah dunia kita. Dunia yang baru tanpa dosa. Dan ada Kristus di sana. Literally benar-benar dunia Bapak. Maka itu di dalam Wahyu 22 pasal yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Sama nggak di dalam Kejadian 2? Kejadian 2 memang tidak ada menyebutkan kehadiran Allah dan tahtanya. Tetapi saya sudah pernah bahas tentang di mana hari Sabat itu adalah hari seluruh orang datang ke tahtanya Tuhan. Dan Kristus bertata di sana sebelum kejatuhan manusia ada dalam dosa. Jadi benar-benar Bapak Ibu, dunia kita akan seperti dunia Adam dulu, namun seluruhnya sudah teratur dan tidak bisa jatuh dalam dosa karena Kristus menetap di situ. Dan kita sebagai manusia sudah tak kalah lagi dengan dosa karena kita sudah memahami, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Udah nggak mungkin Bapak Ibu kita bilang, Yesus mana, dia bukan Tuhan. Nggak mungkin. Begitu banyak yang kita alami, pengangkatan, kebangkitan orang mati nanti, untuk menuju proses ke surga yang baru, dunia yang baru bersama dengan Kristus. Itu sudah nggak mungkin kita berani ngomong, ya Bapak Ibu. Nggak mungkin kita berani bilang, ya Yesus begini, begitu. Berani, itu sudah ada depan Kristus gitu. Kristus sudah ada depan Anda. Apakah berani seperti itu? Nggak mungkin. Jadi memang di dalam Kejadian 2,
Ini Tuhan punya rancangan, lalu manusia menghancurkan rancangan itu, ya, bukan menghancurkan Bapak Ibu, tetapi lebih tepatnya buat berabe lah, buat berantakan gitu, karena kehendak bebasnya memilih dosa untuk berdosa, tidak memilih Tuhan. Dan selama kehidupan manusia berjalan, itu proses Tuhan menyatakan dirinya. Sampai manusia dari abad ke abad betul-betul memahami tentang Tuhan. Dan ada pada suatu saat nanti klimaksnya, ya kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan. Dan kita bahkan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Ya, maka itu kita tidak mungkin tidak percaya kepada Kristus. Dan nanti ketika karena dosa Adam, Kristus naik ke sorga, meninggalkan kita karena dosa, sehingga nanti di dunia langit yang baru dan bumi yang baru, Kristus itu hadir lagi bersama dengan kita, menetap secara permanen. Itu sorga. Jadi kita jangan berangan-angan sorga seperti apa ya, gitu. Maka itu banyak kesaksian dari para pendeta yang bilang, ya saya nggak tahu ya Bapak Ibu, saya juga nggak mau menjudge terlalu cepat. Sorga, mereka sudah pernah dibawa ke sorga. Menurut Alkitab, sorga kita sudah ada belum Bapak Ibu? Sorga manusia itu belum ada. Sekarang nih Bapak Ibu ya, sorga manusia itu belum ada. Belum ada sorga manusia itu. Belum established. Lalu orang kalau dibilang dia dibawa ke sorga, kasih lihat buat tempat tinggal kita nanti, gimana caranya? Itu yang saya bingung Bapak Ibu. Itu ya. Memang makanya firman Tuhan ini unik. Orang mau pelintir-pelintir juga susah Bapak Ibu. Orang mau beri kesaksian yang seperti apa ya? Kalau meskipun bilang kesaksiannya di bawah Tuhan ya, tapi Alkitab nggak approve itu ya, menurut saya kita perlu berhati-hati. Karena nanti fokusnya akan beda. Gitu ya. Hubungannya, jadi Bapak Ibu, ada suatu eksistensi yang nyata dari Tuhan pada zaman Adam. Kita tidak perlu ragu. Hanya karena kita tidak melihat Kristus ada sekarang. Tapi Adam pernah melihat. Dan diteruskan. Bahkan Babel pun yang sudah mulai jauh rentang umurnya dengan Adam. Mereka secara patriark tetap memelihara kisah itu. Mereka tetap memelihara sejarah itu. Dan terus menerus sampai sekarang kita dipelihara oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan tentang kesejarahan eksistensi Tuhan pada awal mulanya dengan Adam. Dan kita tidak terhilang kepada itu. Jadi jangan kita ragu bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada. Dan kita jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan mencoba memfokuskan diri kita loh. Manusia itu lebih fokus. Karena manusia selalu yang lebih penting apa Bapak Ibu? Lahir, bertumbuh, masuk sekolah, nanti cari kerja, setelah itu nikah, setelah itu punya cucu, tak lama meninggal. Itu tujuannya apa? Tapi kalau orang tahu tentang eksistensi Tuhan, justru fokusnya yang pertama dulu, kenal Tuhan dulu. Kenal Tuhan dulu. Itu dia eksistensinya. Jangan cari uang siang dan malam tapi nggak kenal Tuhan. Buat apa? Serakah itu Bapak. Kenal Tuhan dulu. Orang tahu tentang, orang memahami eksistensi Tuhan, pasti cari Tuhan dulu. Pasti prioritasin Tuhan dulu. Maka itu hukum Kristus yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kita baca di Matius, nanti Bapak Ibu bisa baca. Hukum yang pertama dan terutama. Hukum yang kedua dan tidak kalah sama pentingnya. Jadi artinya hukumnya itu satu, Bapak Ibu. Singular. Hukumnya satu. Tapi ada yang lebih penting dulu nih urutannya. Jangan kebalik. Yang pertama Tuhan. Dalam fokus hidup kita, orientasi hidup kita, pertama di Tuhan dulu. Cari tentang Tuhan, kebenaran Tuhan.
Jangan cari kebenaran gosip-gosip gitu ya. Gosip ini benarnya gimana sih? Giat banget kita cariin gosip-gosip gitu Bapak Ibu. Tentang Tuhan kita hanya sekedar ala-ala sekedarnya. Jangan seperti itu kita. Maka di dalam hidup ini ketika kita mempelajari tentang kesejarahan dan para ahli sudah menemukan arkeolog, puji Tuhan, Tuhan membimbing mereka untuk menemukan secara kesejarahan yang ditulis di Alkitab tidak pernah salah. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu, maka itu saya senang sekali untuk membeli buku dan membaca buku tentang, tapi penulisnya harus yang difilter dulu ya Bapak Ibu ya, tidak boleh sembarangan. Harus memang difilter dulu. Itu memang membukakan banyak mata saya tentang kehidupan. Kalau nggak belajar tidak mungkin kita bisa berorientasi kepada Tuhan. Itu benar-benar Bapak. Pada akhirnya ketika kita melihat karya Tuhan dan sejarah ini nyata, terus kita mau ngapain? Eksistensi Tuhan nyata, terus Anda mau ngapain dalam hidup? Pilihannya cuma dua. Hidup kita lahir sampai mati itu adalah waktu pertobatan. Pilihannya cuma dua. Anda mau menyerahkan kehendak free will Anda dan menerima itu, atau Anda mau menggunakan free will Anda untuk tidak beriman. Orang beriman pasti dipimpin Tuhan untuk progresif. Jadi nggak ada orang mengatakan saya orang Kristen tapi nggak progresif, itu nggak ada. Semua orang yang diberikan iman sesuai dengan penjelasan Alkitab dalam Roma 9 dan 10 tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Barang siapa yang percaya menerima iman itu akan hidup oleh Roh. Tapi barang siapa hidup kepada daging akan binasa. Jadi kalau orang percaya itu pasti dipimpin Roh dan progresif. Itulah teguran dari Alkitab. Ketika kita sudah merasa bahwa kita cepat puas dan kita adalah sudah sebagai orang yang berada di titik yang nyaman sebagai orang Kristen. Kita Bapak, begitu banyak tanggung jawab kita ketika kita sadar akan eksistensi Tuhan. Terus mau ngapain kalau sadar eksistensi Tuhan? Kita paham Tuhan itu ada, tapi kok hidupnya seperti nggak paham bahwa Tuhan itu ada. Kita bilang bahwa Allah itu maha melihat, tapi kita hidup seperti Allah itu buta. Allah itu penuh kasih, tapi kita hidup seringkali memperlakukan dia seperti algojo. Ya, algojo itu orang yang jahat. Kalau Tuhan mendisiplinkan kita, kita bilang, kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu. Kita anggap Tuhan jahat. Kita jangan mainkan kualitasnya itu. Salah satu yang dimainkan oleh orang Babel adalah kualitas Tuhan mengenai His presence. Allah maha hadir. Itu pelajaran yang kita bisa ambil. Tuhan mengerti bahwa kita semua melawan dosa. Tapi sekali lagi, Tuhan juga mengerti, bahkan tahu sebelum Anda ada. Bahkan tahu sebelum Anda berbuat, Anda akan pilih yang mana. Anda akan pilih percaya atau tidak percaya. Jadi ya, kita perlu, sekali lagi Bapak Ibu, perlu menghormati Tuhan betul-betul. Ya. Kalau kita banyak sekali mendengar kata-kata yang indah dalam lagu, jangan lewatkan itu sebagai hanya sebuah lagu. Sama seperti saya katakan, jangan lewatkan Alkitab itu sama seperti sejarah saja. Tapi ini mengandung nilai yang untuk menguatkan iman. Menjelaskan bahwa God is exist. Always exist. Bahkan sebelum dunia ini ada, Allah sudah ada. Dan Allah tidak pernah dicipta. Dan dia adalah sumber satu-satunya seluruh kehidupan, seluruh alam semesta. Hanya Allah.
Kalau kita nggak belajar, maka kita nggak bisa paham itu. Sebuah lagu yang bagus sekali. Jangan kita lantunkan, tapi kehidupan kita tidak memaknai lagu itu. Salah satu contohnya lagu, dia senang sekali dengan lagu Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Lagu itu sangat Tuhan. Yes. Ya, dia menciptakan gunung, dia menciptakan segala apapun. Kita kagum dengan pewahyuan umumnya dia. Tapi nggak berhenti di situ. Ku kagum hormat akan menghormati Tuhan. Menghormati kualitas dia sebagai Allah. Itu yang penting dalam hidup. Maka itu kenapa sampai bisa kesimpulan. Orang kalau menerima iman tak akan pernah bisa tidak selamat. Pasti selamat. Karena orang menerima iman pasti progresif dan dipimpin oleh Tuhan sendiri untuk progres maju, dan makin dalam dan makin dalam. Orang mengaku Kristen tapi murtad, sebenarnya dia nggak pernah beriman kepada Kristus. Hanya mulutnya aja. Ya kan orang bisa ngaku, Bapak Ibu, saya orang Kristen. Tapi kalau dia tidak mengerti iman itu apa, apakah perkataan dia menjadi bermakna? Apakah perkataan dia jadi ada artinya? Tidak ada. Hanya bualan. Maka itu menjadi penting kalau kita selalu menghormati Tuhan. Kita sudah belajar tentang eksistensi Tuhan, bagaimana Tuhan terlibat, menyatakan kehadirannya dari oldest century of man until now. Sampai sekarang. Dia selalu terlibat dengan Tuhan. Bahkan tidak sekalipun dia tidak terlibat dengan Tuhan. Percayalah bahwa ketika masa kegerejaan ini sudah Tuhan anggap waktunya tiba, maka dia akan datang kedua dan menjemput gereja Tuhan, kita orang yang percaya, dan bahwa dia akan datang kembali. Jesus already came for the first time. Yesus sudah datang waktu yang pertama. Jangan pertanyakan apakah dia akan datang waktu yang kedua. Tentu kalau dia datang waktu yang pertama, dia akan datang waktu yang kedua. Jadi hiduplah sebagaimana Kristus sudah menyatakan dirinya. Kristus kita sudah paham dia ada, dia nyata, bahkan dia melihat. Dia bilang Paulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Padahal Yesus di atas sana, dia tahu dia menunjukkan eksistensinya, dia memperhatikan. Jadi kalau orang yang beriman itu tahu selalu bahwa Tuhan memperhatikan dia, menyayangi dia, maka cara hidupnya tidak akan serampang. Demikian Bapak Ibu. Maka konklusinya, kesimpulannya adalah paradigma tentang tempat yang tinggi itu adalah sebuah harapan dari manusia untuk bertemu dengan Tuhan secara muka dengan muka. Mereka berharap, orang-orang Babel ini berharap bertemu dengan Kristus, maka mereka membuat tempat seperti itu. Ya tentu, there is God always. Selalu ada Tuhan dan Allah Maha Hadir. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tak ada satupun tempat yang tidak bisa Tuhan lalui. Semua tempat Tuhan bisa lalui. Human is dysentery can deny that God exists and presence cover entire galaxy. Kita zaman sekarang manusia tidak bisa sudah. Kita membohongi sejarah, kita bilang Tuhan itu tidak ada. Kalau orang bilang Tuhan itu tidak ada, dia yang kurang belajar tentang sejarah. Babel was not built with no reason. Babel tidak dibangun dengan tanpa alasan. But the true witnesses of human history, sebuah sejarah nyata, saksi nyata dalam zaman manusia yang hidup, bahwa Allah itu hadir. And presence of godly human caused by human chosen. Mereka mencoba Babel memanggil Allah. Karena kenapa? Karena mereka sadar bahwa Allah meninggalkan manusia karena dosa. Now if you not seeing God, sekarang ketika Anda tidak melihat Allah, that doesn't mean that God is not real. Ketika Anda tidak lihat, bukan berarti Allah itu tidak nyata. Hanya kita yang terbatas. Kita nggak bisa lihat sampai Amerika. Ada apa di Amerika sekarang? Bahkan nggak usah kita ngomong Amerika. Saya di Jakarta, saya tidak bisa melihat apa yang terjadi
ya di Pengampon sana Cirebon. Karena kita terbatas. Jadi bukan berarti kita tidak lihat bahwa Allah itu tidak nyata. It's all the true history written down in Bible. Semua sejarah nyata ini telah tertulis di Alkitab. Arkeologi and expert all check the scripture. Semua ahli, para ahli, penafsir, arkeolog, dan sebagainya, itu sudah mencek tulisan firman Tuhan. And the Holy Bible never lie. Dan kitab suci itu tidak pernah bohong. That's the real situation of them in their century. Itulah sejarah nyata yang terjadi pada zaman-zaman Nuh di abad-abad mereka. So don't confuse, jangan pernah bingung, and be strong in your heart, dan selalu teguhkan hati Anda. There is life before human live. Ada sebuah kehidupan sebelum manusia itu ada, and live after death, dan bahkan ada sebuah kehidupan setelah kematian. Mari kita sama-sama mengucapkan doa ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu ucapkan ini aja, saya dalam bahasa Indonesia, saya akan ucapkan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk makanan, minuman yang boleh kami konsumsi pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu dan pengampunan-Mu. Terkadang kami melalui waktu-waktu yang keras dan waktu-waktu yang sulit bagi kami, yang bisa membuat iman kami menjadi sedikit luntur. Tetapi saya menyerahkan kepercayaan saya seluruhnya kepada Engkau, dan Engkau Allah yang Maha Melihat. Engkau mengasihi saya, mempedulikan saya, sehingga saya pada hari ini bisa memahami kebenaran dan memahami bagaimana untuk melihat tentang kehidupan setelah kematian bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan, dan terima kasih untuk segala apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maka sekian, saya akan tutup dulu slide-nya Bapak Ibu. Demikian presentasi pada hari ini, dan saya serahkan kembali kepada Bro Eki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Dion dan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Saya persilahkan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita sudah selesai untuk kelas hari ini, Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tuhan berkati kita semua, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Terima kasih Dion. Simona. Thank you. Terima kasih.